Oke, sudah terrecord. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi kita di kelas pengendalian mutu. Mohon maaf kemarin di kelas perancangan produk saya nggak bisa ngisi karena saya ada keperluan di ITS. Jadi nanti akan saya share rekamannya. Insya Allah paling lambat besok sudah saya share di YouTube. Bisa kalian tonton langsung gitu. Materi PPT juga pasti akan saya share di e-learning. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja kelasnya, materinya. Sebentar. Kita udah masuk week 2. Kita masuk di week 2, materinya adalah tentang pengendalian mutu di jasa. Pengantar pengendalian mutu untuk jasa. Jadi kalau di minggu pertama kemarin kita udah belajar nih tentang pengendalian mutu di produk-produk manufaktur. Nah, sekarang kita belajar di jasa. Kita mulai dari apa sih jasa itu? Definisinya, jasa kalau berdasarkan ZAML merupakan tindakan, proses, dan kinerja yang ditawarkan oleh satu entitas atau personil kepada entitas atau personil lain. Sedangkan menurut Lovelock, jasa adalah tindakan atau kinerja yang menciptakan manfaat bagi pelanggan dengan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima. Manfaat merupakan keuntungan atau laba yang diperoleh pelanggan dari kinerja atau penggunaan barang fisik. Nah, ini kita bicara tentang jasa ya. Nah, di mana kita produsen itu kan menghasilkan produk. Nah, perlu kalian ketahui bahwa produk itu tidak hanya berwujud sesuatu yang solid atau tangible, bisa dilihat. Tapi bisa jadi produk itu sifatnya intangible, yaitu si jasa tadi. Nah, tawaran perusahaan ke pasar biasanya mencakup beberapa beberapa produk dan jasa. Komponen jasa dapat merupakan bagian kecil atau bagian utama dari total penawaran. Bahkan penawaran itu dapat berkisar dari barang murni di satu pihak ke jasa murni di pihak lain. Jadi penawaran produk ini dapat dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah barang berwujud murni. Typo ya. Barang berwujud murni itu ya barang kayak misalnya apa ya, topi. Kalian beli topi. Ya udah, barangnya topi murni kan? Atau barang berwujud yang disertai jasa. Kayak misal kalian beli meja. Nah, mejanya itu belum dirakit. Ada jasa perakitannya kan? Misal kalian beli meja di Informa atau di S1 kan biasanya belum dirakit. Nah, ketika diantar ke rumah kalian tuh ada perakitannya, ada jasa antarnya juga. Nah, itu barang berwujud yang disertai jasa. Atau campuran. Ya memang dia jual produk dan jual jasa. Contohnya apa ya? Apa ya? Yang jual produk. Ya, intinya campuran gitulah. Jadi dia menjual produk dan juga menjual jasanya. Lalu ada yang jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan. Ini contohnya IndiHome, paket pemasangan internet. Itu kan sebenarnya yang utama itu adalah si pemasangan internet. Jasa pemasangan internetnya termasuk jasa langganan internetnya, jasa jaringannya. Tapi disertai barang. Barangnya adalah routernya. Terus habis itu mungkin kalau zaman dulu masih TV kabel ada kayak anten TV kabelnya, kayak gitu. Atau jasa tambahan, ya ada jasa instalasinya, ada jasa maintenance, perbaikan, dan lain sebagainya. Atau yang jasa murni, benar-benar jasa murni.
Jasa murni contohnya konsultan sih. Bisa kita lihat ya, konsultan-konsultan yang benar-benar tidak ada produk yang dijual, tidak ada barang tangible yang dijual ya jasa. Kayak gitu. Misal atau perbankan. Perbankan tuh jasa murni sih, karena dia kan yang dijual ya jasa perbankannya, nggak ada barang apa ya, meja, kursi atau apapun kan yang dijual, ya udah jasa kreditnya, menyimpan uang dan lain sebagainya, transfer dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini wujud produk, bisa kalian lihat ya. Ada dominan tangible atau dominan barang murni. Contohnya garam. Terus makin ke kanan itu dominan intangible atau jasa murni. Contohnya teaching, pengajaran. Kayak gitu. Jadi saya kampus ITTS ini produsen jasa. Jasa apa? Jasa perkuliahan, jasa pengajaran. Kayak gitu. Nah, ini yang di tengah-tengah itu ada contohnya nih, fast food outlet. Jadi ada barang yang dijual, ada jasanya juga yang jasanya misal delivery makanan kan. Ada jasa delivery makanannya juga yang dijual. Terus ini kok soft drink ada jasa juga yang dijual. Nah, nanti kita akan bahas itu di belakang. Jadi bisa kalian lihat di sini ya, wujud produk ada yang mulai dari dominan tangible sampai dominan intangible kayak gitu. Bentar ya. Nah, ini perbandingan antara barang dan jasa. Jadi, kalau barang, goods, yang mana ya? Oh, ini. Tangible, sifatnya tangible, seperti yang saya bilang lagi. Dapat dilihat kan wujud fisiknya. Kalau jasa sifatnya intangible. Nah, implikasi logisnya, jasa itu nggak bisa disimpan. Jasa nggak bisa dipatenkan, sulit dipatenkan. Jasa tidak dengan mudah ditampilkan atau dikomunikasikan, dan penentuan harganya itu sulit. Lalu kalau barang itu terstandarisasi. Kalau jasa sifatnya sangat heterogen. Nah, kenapa? Karena penyampaian servis dan kepuasan konsumen bergantung pada rangkaian tindakan karyawan dan pelanggan. Kualitas servis tergantung pada banyak faktor yang kadang sulit terkendali. Lalu, tidak ada pengetahuan yang pasti bahwa servis yang diantarkan memenuhi apa yang sudah direncanakan dan dipromosikan. Lalu, kalau barang, produksi terpisah dari konsumsi. Jadi, ya kalian tahu lah kalau kayak misal kursi kan diproduksi di pabrik kursi, sedangkan dikonsumsinya di rumah-rumah. Tapi kalau jasa, produksi dan konsumsi itu bisa simultan, dilakukan secara bersama-sama. Contohnya ya jasa perbankan tadi, kan produksinya di mana? Di bank. Kalian mengkonsumsinya di mana? Ya di bank, kayak gitu. Nah, implikasi logisnya pelanggan berpartisipasi dan mempengaruhi transaksi.
para pelanggan mempengaruhi satu sama lain, para karyawan mempengaruhi hasil. Servis desentralisasi menjadi penting dan produksi massal tuh sulit. Karena pasti ada perbedaan gitu loh. Coba kayak apa ya? Kalian makan di warung makan deh. Pelayanan mbak pelayannya, maksudnya pelayanan dari pelayannya itu bisa beda-beda gitu loh. Atau kalian makan mungkin hari ini rasa makanannya enak, besok rasanya hambar. Bisa jadi karena yang masak udah beda tangan, beda orang. Jadi apa ya? Kualitasnya beda-beda, nggak bisa terstandarisasi. Kayak misal kalau kalian produksi baju atau produksi kursi, kan kalian bisa menentukan standarnya ya, bahwa tinggi kursi harus sekian dengan toleransi sekian, terus bahannya, materialnya dari ini, proses pembuatannya itu langkahnya ini, semua terstandarisasi. Sedangkan kalau jasa itu sulit sekali menstandarisasinya. Nah, kalau produk itu tidak tahan lama, sedangkan servis tahan lama. Karena servis tidak dapat dikembalikan atau dijual kembali. Sedangkan produk itu kan bisa ya kita beli kursi, terus kayak bosen. Akhirnya beli kursi baru dan lain sebagainya. Dijual lagi kursinya. Nah, ini perbedaan kualitas pada barang dan jasa. Kalau kualitas barang dapat secara objektif diukur dan ditentukan oleh pemanufaktur. Kriteria pengukurannya lebih mudah disusun dan dikendalikan. Standarisasi kualitas dapat diwujudkan melalui otomatisasi dan teknologi. Lalu lebih mudah mengkomunikasikan kualitasnya. Lalu ada kemungkinan untuk melakukan perbaikan pada cacat guna menjamin mutu. Lalu produk itu sendiri mencerminkan mutu. Lalu kualitasnya dapat dimiliki oleh konsumen. Nah, kalau jasa diukur secara subjektif dan acap kali ditentukan oleh konsumen. Jadi, misalnya barangnya meja. Kualitas meja ini kan bisa dilihat dari materialnya, bisa dilihat dari ukurannya, bisa dilihat dari desainnya, apakah desainnya ini ergonomis atau enggak, materialnya ini kuat atau enggak, awet atau enggak, dan lain sebagainya. Itu bisa diukur secara objektif gitu. Tapi kalau jasa pasti pengukurannya secara subjektif. Misal kita ke bank nih, saya sama Mehmet ke bank, dilayani oleh customer service yang sama. Saya bisa bilang mbaknya nggak ramah, kurang senyum. Tapi Mehmet bilang, enggak, mbaknya ramah banget, setiap pertanyaan yang saya ajukan selalu dijawab oleh mbaknya. Nah, ini kan udah kelihatan ya, bahwa subjektif banget nih untuk si penilaian kualitas jasa itu. Jadi kriteria pengukurannya lebih sulit disusun dan seringkali susah untuk dikendalikan. Kalau barang kan udah jelas ya, kalau meja panjangnya 50 cm, toleransinya 5 mili. Kalau sampai meja ini tuh panjangnya 56 cm, berarti dia ditolak. Barang reject. Akhirnya kan kita bisa mengendalikan mutu produk-produk yang keluar dari kita. Yang reject ya bisa kita sendirikan. Kalau jasa, ya udah kadung dikeluarkan jasanya, tidak bisa dikontrol, sulit kita mengontrol, walaupun sudah ada SOP pelayanan ya, misalnya di perbankan, sudah ada SOP pelayanan customer service, tapi sulit mengontrolnya itu, kayak gitu. Lalu kualitas sulit distandarisasikan dan membutuhkan investasi besar pada pelatihan SDM. Jadi kayak jauh ya perbankan. Kayak di kampus aja lah. Kualitas dosen itu
sulit distandarisasikan. Nilai EDOM aja satu dosen yang sama dirasakan oleh kalian beda-beda kan, dari 13 atau 14 orang dari kalian dirasakan beda-beda kan. Ada yang bilang si dosen A ini enak, si dosen B nggak enak. Itu kan subjektif banget kayak gitu. Jadi enak nggak enaknya itu nggak bisa distandarisasikan. Itu yang dinyatakan enak itu seperti apa, nggak enak itu seperti apa, nggak bisa. Kalau meja tadi kan enak ya menstandarisasikannya. Pokoknya meja panjang 50 cm, toleransi 5 mili. Pokoknya mejanya panjangnya 56 cm berarti tolak. Selesai kan? Kalau dosen kan nggak bisa kayak gitu. Masa apa? Ya setiap orang punya penilaian yang berbeda. Dan membutuhkan investasi besar pada pelatihan SDM. Untuk meningkatkan kualitas ya dosen-dosennya dilatih untuk meningkatkan ilmu dosen-dosennya gitu. Lebih sulit mengkomunikasikan kualitas. Pemulihan atas jasa yang jelek sulit dilakukan karena tidak bisa mengganti jasa-jasa yang cacat. Jadi kalau kalian beli produk, terus ternyata mejanya reject, terus itu masih masa garansi, kalian bisa nuker kan? Kalian bisa ke S Hardware lagi atau ke Informa lagi ngeklaim ini mejanya tingginya kaki kanan sama kaki kiri beda. Jadi mejanya miring. Saya mau minta ditukar. Bisa kan? Tapi kalau dosen udah mengajarnya nggak enak, terus dianggap kualitasnya jelek, emang bisa diulang gitu ngajar ulang? Kan enggak ya, kayak gitu. Jadi sulit, tidak ada perbaikan ya. Lalu bergantung pada elemen peripherals untuk merealisasikan kualitas, dan kualitas itu experience dialami. Jadi kalau jasa itu adalah kita menjual experience. Kalau barang kita menjual enjoy, sesuatu yang dimiliki dan dinikmati. Tuh, sampai sini apa ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Proses evaluasi konsumen atas barang dan jasa. Ini contoh contoh produk yang mudah dievaluasi. Lalu tinggi dalam kualitas pencariannya, jadi banyak demand-nya banyak. Dan evaluasi bisa dilakukan sebelum pencarian. Contohnya pakaian, perhiasan, perabot rumah tangga, perumahan, mobil. Kalian misal pakaian, cari gampang kan, cari banget nih pakaian. Terus habis itu kalian juga bisa ngelihat kan kualitas bajunya, kayak jahitannya ada yang jebol atau enggak, kainnya ada yang robek atau enggak. Sebelum beli itu, sebelum kalian memutuskan beli, kalian pasti cek-cek gitu kan, pakaiannya ini ada yang cacat atau enggak dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang dia produk yang sifatnya tinggi dalam kualitas pengalaman,
Dan evaluasinya dilakukan setelah pembelian. Contohnya paket liburan, potong rambut, perawatan. Misal kalian ke salon ya. Ke salon, kalian experience kan, merasakan experience kayak mbaknya itu, motong rambutnya gimana, terus apa itu namanya, eee, apa apa sih, krimbat, dipijet, pijetan kepalanya itu enak apa enggak dan lain sebagainya. Itu kan bisa kalian nilai setelah kalian melakukan pembelian kan, setelah proses potong rambut atau krimbatnya ini selesai, gitu. Terus ada yang tinggi dalam kualitas kepercayaan dan kita sulit melakukan evaluasi. Contohnya diagnosa medis. Ya, pada akhirnya kita harus percaya pada dokter kita kan, bahwa memang penyakit kita, diagnosis kita itu obatnya adalah ini. Kita juga sulit melakukan evaluasi apakah dokter ini benar apa enggak ya. Ngobatin kita, ini obat yang diresepkan udah bener apa enggak, kan kita nggak bisa mengevaluasi itu kan. Bisa mungkin, tapi sulit banget melakukan evaluasi itu, kayak gitu. Jadi ada apa ya? Ketahuan kan di sini ada most goods, most service. Nah, variabel untuk mengukur kualitas jasa sendiri itu biasa disebut rater atau service quality. Nah, mencakup reliability, yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Lalu assurance, pengetahuan dan kesopanan karyawan untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Berikutnya ada tangible, penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan media komunikasi. Berikutnya ada empati, yaitu syarat untuk peduli dan memberi perhatian pribadi kepada pelanggan. Yang terakhir ada responsif, kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Jadi kalau produk itu biasanya ada 8 dimensi Garvin yang digunakan untuk barang. Itu biasanya digunakan 8 dimensi Garvin untuk mengukur kualitas barang. Maka kalau untuk kualitas jasa, kita menggunakan 5 variabel yang biasa disebut rater ini. Nah, ini kesalahan pengertian yang sering terjadi di industri otomotif. Service sendiri dipahami sebagai after sale service. Bagi orang otomotif, service dibagi menjadi konsep 3S, yaitu ada sales, service, dan spare part. Sebuah standar prosedur operasi yang diikuti semua dealer motor dan mobil. Servis dipahami baru terjadi setelah pelanggan membeli motor atau mobil, saat ganti oli, membeli spare part, atau saat pelanggan komplain. Nah, sedangkan di industri perbankan, perhotelan, dan penerbangan, yang menganggap dirinya servis industri juga keliru memahami servis. Servis kerap dianggap sebagai operasi. Servis sama dengan ruangan yang bersih, kamar yang bagus, lift, customer service yang ramah, atau doorman yang selalu tersenyum saat membuka pintu atau ada orang yang membawakan barang, dan servis-servis lain. Pola pikir orang servis masih banyak yang didominasi oleh produk hotel, ya jualan kamar, restoran, ya jualan makanan, agen travel, ya jualan tiket. Semua servisnya mengacu pada standar, sehingga nggak ada empatinya sama sekali. Inilah yang menjadikan pengguna jasa sering merasakan kekakuan masuk ke sebuah hotel atau restoran karena semuanya berjalan layaknya robot. Gitu. Jadi, ketika kalian nanti terjun di industri servis, kalian nggak bisa, iya sih, pasti semua ada SOP-nya, sudah terstandarisasi. Tapi nggak, apa ya, kalian harus memasukkan sisi empati, sisi apa ya, yang bisa menyamankan. Kayak misalnya gini, kalian mau beli nasi goreng. Kenapa sih nasi goreng di mang-mang jualan pinggir jalan itu harganya kan berapa? 10.000, 15.000. Tapi ketika kalian makan di fine dining dengan menu yang sama, nasi goreng, harganya 150.000. Apa sih yang bikin beda? Yang bikin beda adalah servisnya. Jadi kalau mang-mang nasi goreng, servisnya ya bikin nasi goreng doang. Kalian mungkin bisa jadi dijutekin kan sama mang-mangnya kayak, duh ribet, minta sambal banyak amat. Bisa jadi. Tapi ketika kalian ke restoran fine dining,
mbak-mbak pelayannya itu ramah banget. Terus habis gitu, apa namanya, misal kalian ada komplain, bukan komplain, kayak detail gitu pesanannya. Saya maunya telurnya setengah mateng, nasinya nggak terlalu pedes, mungkin 2 cabai aja atau apa. Kalian bisa meminta servis yang detail, meminta produk yang detail. Dan mereka dengan ramah melayani kalian dan menanyakan, apa yang dapat kami bantu kembali, apa yang kurang. Kalian mungkin, eee, misal kalian bingung nih mau menentukan menu makanan apa yang recommended, mereka menjelaskan dengan sabar, satu persatu, empatinya ada. Nah, itu yang membuat kenapa produk yang sama, yaitu makanan atau nasi goreng, dijual di Mang Mang Tek Tek sama di hotel atau di fine dining itu beda, kayak gitu. Jadi kalau dulu tuh dosen saya tuh ngasih contohnya pisang goreng. Kenapa kok kalian beli pisang goreng di pinggir jalan Rp500, tapi kalian beli pisang goreng di restoran Lawang Wangi, ada sih restoran di Lembang, eee, di Dago Atas, sorry. Restoran di Dago Atas, restoran Lawang Wangi itu pisang goreng seporsi isi 3 harganya 70.000. Kenapa sih beda? Apa sih yang bikin beda? Ya servisnya tadi, dan mbak-mbak dan kata dosen saya, neng-nengnya itu servisnya itu enak. Servisnya enak, bahasanya nggak enak ya. Apa ya, memberikan pelayanannya itu ramah, lalu menyamankan, ada sisi empatinya, kayak bahkan menjelaskan, "Bapak kalau pesan nasi goreng itu pesan pisang goreng kita bisa mengurangi minyak juga, Pak, karena kita, agar kolesterolnya lebih rendah dan lain sebagainya." Dia menjelaskan seperti itu. Jadi penting ketika kalian terjun di dunia industri jasa, kalian apa ya, sisi empatinya itu harus dikeluarkan karena balik lagi di salah satu variabel yaitu rater, ada variabel empati kayak gitu. Ada pertanyaan? Baik cerita ya. Nah, servis saat ini dan di masa depan seharusnya sudah dianggap sebagai sebuah paradigma dan komitmen untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Tidak hanya di industri jasa, tapi bisa juga di industri manufaktur. Contohnya Apple iPod itu dapat dianggap sebagai servis juga. Padahal kita tahu ya bahwa iPod itu ya barang tangible kan, kelihatan kan. Tapi Apple itu menganggap mereka juga jual jasa. Kenapa? Karena dengan iPod ini, dengan produk iPod ini, mereka mampu mentransformasikan orang yang sebelumnya bad mood menjadi bergairah kembali. Dengan alat ini, orang dapat membawa dan memainkan ratusan lagu favorit, sehingga ketika dia bad mood, dia tinggal dengerin lagu, kayak gitu. Jadi, si Apple ini tidak menganggap bahwa mereka itu hanya menjual produk, enggak, mereka menjual experience. Mereka menjual jasa melalui produknya, yaitu berupa experience, itu tadi. Teh botol termasuk servis. Kenapa? Karena mampu memuaskan impian masyarakat yang membutuhkan minuman teh praktis. Karena dulu jika orang ingin minum teh saat berpergian, dia harus repot memasak, menaruh ke botol minuman, lalu membawanya. Saya masak air ya, nyeduh teh. Terus ditaruh di tumbler, tumblernya dibawa. Banyak. Sebentar ya.
Excellent service, ini adalah tiga tingkatan jasa. Tingkat paling bawah, level paling bawah itu adalah excellent service. Bentar ya. Excellent service adalah jenis service yang tingkatannya paling rendah. Cukup dengan memberikan produk atau service yang sepadan atau lebih tinggi dari harapan pelanggan. Maka pengguna jasa sudah mencapai standar excellent service. Menurut para Suraman dan Berry, pedoman dari excellent service ini ya rater tadi, variabel rater tadi itu aja. Mencapai excellent service sudah cukup bagi pengguna jasa jika profil pengguna jasa relatif rendah dan kondisi persaingan bisnisnya tidak terlalu tinggi. McDonald adalah contoh perusahaan yang mengedepankan excellent service dengan cara memberikan servis standar yang cepat dan semua gerai di McD harus mengikuti SOP yang baku. Pertanyaannya adalah ketika servis telah distandarisasi, masihkah termasuk servis? Padahal esensi dari servis tadi adalah customize atau berusaha memenuhi harapan dan keinginan pelanggan yang beragam. Jadi kalau produk itu misal match product bisa kita bilang nggak bisa di-customize kan, ya udah terstandarkan. Padahal, tapi kalau jasa, apalagi jasa yang sifatnya itu kita harus melibatkan empati, maka ya harus customize karena kebutuhan masing-masing pelanggan. Tadi beda-beda kan, ada pelanggan yang maunya pedas, ada pelanggan yang maunya makanannya nggak pedas, ada pelanggan yang maunya pakai sayur, ada yang nggak mau pakai sayur, dan lain sebagainya, customize banget. Nah, yang kedua, tingkatan di atas. Jadi, seorang produsen jasa seminimal-minimalnya itu harus ada di tingkatan terbawah yang excellent service tadi. Tapi kalau bisa, dia meningkat lagi. Seperti ke level berikutnya adalah experiential service. Adalah jenis service yang dihasilkan oleh para penyedia jasa yang memfokuskan kepada para pengguna jasa sasaran. Bukan hanya menyediakan jasa atau produk fisik yang ditawarkan standar excellent gitu. Namun juga berupaya untuk menyediakan pengalaman yang berarti bagi para pengguna. Baik saat sebelum membeli, saat mengkonsumsi, dan saat setelah menggunakan. Nah, pengalaman itu diartikan sebagai kejadian unik yang emosional, tak terlupakan, dan menyentuh hati. Ketika semua penyedia servis telah mampu memenuhi standar rater, ya dia harus melangkah lebih tinggi dengan memberikan servis yang levelnya lebih tinggi, si experiential service ini. Jadi, ini contohnya ya. Misal, bentar. Tadi saya udah nemu. Nah, ini. Dulu, Hotel Bintang 5 menyediakan kamar yang sangat bersih, staf hotelnya ramah, interior mewah, ada live musik di lobi juga. Tapi sekarang sudah ada beberapa hotel bintang 3 yang servisnya itu nggak kalah dengan hotel bintang 5. Maksudnya kamarnya juga bersih, staf hotelnya ramah, makanannya enak. Kalau di zaman dulu ada Airi, saya paling suka backpackeran pakai Airi. Kenapa? Karena si hotel-hotel yang masuk di Airi, walaupun dia itu hotel bintang 1 atau levelnya bahkan hotel Melati atau Wisma atau guest house, kamarnya itu bersih banget. Emang sih secara fasilitas nggak lebih mewah, maksudnya nggak ada bathtub, terus kayak cuman ada shower, bahkan ada yang klosetnya duduk, tapi dia bersih banget gitu, membuat kita nyaman kan. Nah, oleh karena itu Hotel Bintang 5 harus meningkatkan kualitasnya biar dia nggak kalah sama hotel-hotel bintang 3 atau bahkan guest house. Dengan menambah kadar experience, contohnya seperti
kamarnya diberi aromaterapi yang menimbulkan suasana dramatis. Terus kalau kalian lihat, mungkin kalau di hotel-hotel bintang 5 kalian honeymoon, kalian bisa request desain interiornya dihias seperti apa, bisa tuh anduknya itu dibentuk-bentuk angsa, terus ada bunga ditebar di kasur, kalian bisa request kayak gitu kan. Nah, itu adalah bentuk dari si hotel bintang 5 yang ingin menyentuh ke level experience. Kayak gitu. Terus ada ada kayak welcome drink. Kalau kalian ke hotel bintang 5 tuh ada welcome drink dan lain sebagainya. Ada lagi contoh lain itu adalah Ranch Market. Kalau kalian pernah tahu di Surabaya ada Ranch Market di Galaxy Mall, itu contoh dari experiential service. Jadi karena dia menjual produk makanan yang organik. Dia beda, dia supermarket sih, supermarket tapi beda sama Carrefour, Hero gitu. Tapi dia konsep belanjanya itu beda, dimulai dari produk-produk yang dia jual tuh produk-produk organik. Terus habis itu di setiap lorong itu udah pasti ada pelayannya, dan pelayannya itu menceritakan, misalnya ini lorong sayur. Nah, menceritakan ini sayur organik, manfaatnya apa aja dan lain sebagainya. Di situ kan ada experience baru ya yang dirasakan oleh si konsumen rush market. Jadi mendidik pramuniaganya itu jadi shopping konsultan. Jadi ketika pelanggan tuh datang, Mbak, aku pengen masak sayur yang kandungannya ini. Nah, dia sudah tahu, oh, Bapak atau Ibu harus beli sayur ini nih. Kenapa? Soalnya sayur ini tuh mengandung antioksidan bla 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 yang Bapak atau Ibu butuhkan. Jadi dia nggak hanya sekedar kayak kalau kalian ke Carrefour atau ke Transmart atau ke Hypermart kan cuman sabun letaknya di mana ya? Situ, gitu doang kan ditunjukin. Tapi kalau ke Ranch Market, Bapak mau sabun yang seperti apa? Biasanya pakai sabun apa? Pinginnya nanti sabunnya itu digunakan biar kulitnya gimana, kayak gitu. Contoh lain kalau kalian ke The Body Shop. Di Body Shop itu kan juga pramuniaganya apal banget tuh produk ya satu persatu. Jadi kayak kalian, Mbak, waktu itu saya ya cari sampo. Nah, rambutku ini rontok banget, Mbak. Kayaknya cari sampo yang anti rontok, terus bikin nggak kasar, bikin lembut dan lain sebagainya. Nah, terus mbaknya itu tahu, oh butuhnya itu Mbak pakainya yang gini. Berarti Mbak itu pakai yang ini aja, Fuji Green Tea kayak gitu. Oh, pakainya Fuji Green Tea ya. Terus misal saya tanya bedanya sama yang seri lain yang saya apa ya Mbak, atau bedanya sama strawberry apa Mbak? Kalau saya itu dipakai buat apa, strawberry dipakai buat apa gitu. Ini bila Guardian ya, kalau kita ke Guardian atau ke Watson itu kan kita juga sama ya, kita bisa nanya-nanya ke mbaknya, dan mbaknya itu juga jadi shopping konsultannya kita. Oh, kulitnya gini ya, jenis kulitnya oily. Kalau oily baiknya pakai produk ini kayak gitu. Kalau di Wardah itu ada sih pegawainya itu di divisi BA, Beauty Advisor. Jadi dia tidak menyebut pramuniaga atau sales Wardah itu sales Paragon itu sales, enggak, atau pramuniaga bukan, tapi BA, Beauty Advisor. Jadi ketika kita mau cari nih produk Wardah atau produk makeover atau apapun, pasti kan dia nggak hanya sekedar ini Mbak beli bedak ini, enggak, tapi mereka menjelaskan kalau Mbak beli bedak ini itu fungsinya untuk merawat wajah ini, mencerahkan. Mbak ini ton kulitnya agak gelap, berarti pakainya yang beige atau yang apa kayak gitu. Oh, atau ton kulitnya ini cerah, jadi pakai bedak yang agak ngepink kayak gitu misal. Nah, itu adalah contoh dari service yang experience. Jadi ada ada
pengalaman yang kita rasakan. Warkop kopi nggak pakai gula, Mas. Ya, bisa. Karena ada pelanggan yang pakai dan nggak pakai ya. Nah ini, perusahaan jasa yang bergerak ke experiential service umumnya ingin menjauh dari persaingan berdarah-darah di pasar. Dia pingin ke pasar lain yang lebih sepi, minim persaingan, dan menjanjikan profit margin yang besar. Starbucks adalah tempat minum kopi ketiga yang memberikan pengalaman unik. Starbucks tidak sekedar menyuguhkan kopi enak, namun juga menjual suasana cool and chill out. Jadi orang kan kalau di Starbucks atau Excelso, beda ya Starbucks sama Excelso sama kalau kalian ke Kopi Kenangan atau Janji Jiwa. Jarang gitu orang ke Kopi Kenangan atau Janji Jiwa itu nongkrong. Mereka ke Kopi Kenangan atau Janji Jiwa ya beli kopi udah. Mungkin ada sih experience yang mereka rasakan. Tapi kayaknya saya rasa nggak se-experience itu ya, kayak paling cuman sekedar nanya gitu, Mbak bedanya kopi ini sama kopi ini tuh apa? Udah gitu doang kan. Dan menjelaskannya pun cuman, oh kalau hazelnut coffee pakainya saus hazelnut, kalau ini pakainya saus ini. Udah sekedar gitu aja. Sekedar kita juga mungkin request gulanya dikurangin, es dikurangin dan lain sebagainya. Tapi kalau di Starbucks itu enggak. Nongkrong di Starbucks walaupun produknya mahal tapi lumayan enak kan. Betah gitu orang ngobrol, istirahat sejenak, atau bahkan banyak orang yang kerja di Starbucks, ngerjain kerjaan di Starbucks. Coba kalau kalian ke Starbucks, itu kan jarang ya, orang yang cuma, ya mungkin kalau pandemi gini emang jarang yang nongkrong. Tapi sebelum pandemi kalian bisa lihat, orang di Starbucks gak cuman beli kopi terus pulang. Enggak. Dulu waktu saya masih kerja di agensi, jujur aja sering kerja dari kafe kopi kayak Starbucks atau Excelso gitu sih. Jadi kayak misal habis ketemu klien di Starbucks atau di Excelso ngobrolin kerjaan, terus mager balik ke kantor, ya udah kelanjutan deh di Starbucks itu ngerjain kerjaan, langsung buka laptop sekalian lah, udah kadung nyentuh kerjaan, ya udahlah sekalian daripada di jalan kena macet lagi balik ke kantor kan. Dan workspace and cozy, ya. Bahkan ada cafe kopi yang menciptakan experience-nya itu digabungkan dengan workspace. Kayak yang Sulaiman bilang, ada sih. Jadi orang ke sana ya nggak cuma mau ngopi, tapi ya workspace beneran, ya kerja, buka laptop, ngerjain kerjaan. Mungkin karena kerjaan dia remote, kan kayak saya dulu di kantor agensi juga pekerjaannya remote. Contohnya Hard Rock ingin lepas dari persaingan restoran kelas atas yang nuansanya formal. Nah, dengan menawarkan konsep yang berbeda, tapi tetap berkelas. Nah, ini ya. Di tahun 60-70-an, kopi dijual dalam bentuk bubuk atau biji. Bahkan nggak pakai merek kadang ya. Ya udah beli kopi kiloan gitu. Terus akhir dekade 80-an, kopi bubuk sudah dijual marak dalam bungkusan merek dan promosi sederhana. Contohnya ada kapal api. Nah, terus habis itu di tahun 90-an kopi dijual dengan paduan mutu. Misal ada latte artnya, terus ada jenis kopi. Terus kopi ini berubah jadi gaya hidup. Sampai akhirnya ada kayak istilah ngopi darat. Jadi kopi darat itu kan kalian kenal di dunia maya, terus pingin ketemu kayak gitu. Dan ngopi ketemunya, makanya dibilang kopi darat. Oh, ini tahun 2000-an. Sorry, kalau tahun 90-an masih kopi dipadukan dengan krim, coklat, atau susu. Jadi nggak cuma kopi sama gula doang kayak kapal api, ada creamernya, atau ada kopi susu, atau kopi luwak, dan lain sebagainya. Tapi
2000-an sekarang. Apa ya, ya itu tadi ada barista. Jadi barista itu jadi sebuah profesi yang kekinian, banyak diincar juga. Dan apa ya, kopi itu udah jadi gaya hidup gitu loh. Bahkan kalau kalian kerja kalau di kota besar, tinggal di kota besar kayak Jakarta atau Surabaya, beli Starbucks itu ya gaya hidup, lifestyle, minum kopi, minum Starbucks kayak gitu. Beda kan zaman dulu. Mungkin kalian SD kan masih tahun 2000 awal ya, atau tahun 90-an. Enggak ya, saya SD 2000 awal udah. Kalian lebih muda lagi. Coba kalian tanya ke bapak-bapak kalian, warung kopi apa? Ya udah kapal api doang kan. Emang ya waktu dulu udah kopi juga ada beberapa yang menjadikan gaya hidup, kayak kopi dan rokok. Tapi nggak sehips sekarang. Sekarang tuh udah kayak kopi dan senja. Anak indie banget. Jadi gaya hidup gitu loh. Menikmati senja sambil minum secangkir kopi. Asik. Iya, kopi adalah prestige, bener. Kayak kamu kerja nggak megang tumbler atau gelas kopi itu kayak gitulah. Kalau kalian kerja di kota besar, hidup di kota besar, kayaknya megang gelas kopi itu uh, sebuah prestis tersendiri, gaya hidup. Kayak sehari nggak minum kopi itu kayak bukan kopi kapal api ya, sehari nggak minum Starbucks lebih tepatnya. Sehari nggak minum Starbucks itu aneh. Mungkin ya, saya nggak gitu-gitu banget sih. Favorit Sepia itu Bu, sebenarnya saya juga doyan sih Starbucks walaupun harganya gitu. Ya kita cari diskonannya aja lah kalau mau miring. Belinya pas tumbler day aja. Kalau nggak tumbler day nggak beli. Kalau dulu saya hampir sering sih ke Starbucks, Excelso gitu-gitu karena ketemu klien kan di dua tempat itu. Dan apa sih namanya? Ya di Rembes. Oh, favoritnya Sevilla bukan Starbucks-nya Bu, tapi kopi dan senjanya. Kayaknya itu favorit anak kekinian ya, indie-indie gitu. Kopi, senja, dengerin Firsa Besari, atau baca bukunya Firsa Besari, galau-galauan. Itu anak indie banget ya. Melihat matahari terbenam. Tapi emang bisa lihat ya matahari terbenam di Surabaya. Di rooftop. Iya, boleh, boleh. Di Ketintang juga ada rooftop. Rooftopnya ada ininya bahkan. Apa namanya? Gazebo-nya. Bisa lah kalian jadi anak senja di situ. Bahkan waktu zaman saya kuliah, tahun 2011 sampai 2016, Cafe Tafi itu buka di kampus saya. Karena ya itu tadi, bahkan gaya hidup kopi itu sudah masuk ke kalangan mahasiswa. Nggak cuman, kalau dulu mungkin pekerja muda ya, apa usia kerja awal, dewasa muda. Tapi enggak, sekarang tuh mahasiswa juga sering ngopi. Kalian contohnya. Di UI, Yosinaya, BK, Starbucks, Telkom, kapan Bu? Hmm, kita coba cari franchise-nya dulu ya. Jadi kalau ini kita harus cari franchise-nya dulu nih, Matt. Gila, ayo beli saham. Aduh. Bentar ya. Gitu. Nah, ini nih yang level paling tinggi dari industri jasa, yaitu transformational service. Jenis servis yang disediakan penyedia jasa untuk mengubah karakter pelanggan ke arah nilai-nilai tertentu yang ditawarkan penyedia jasa. Perusahaan yang berhasil mencapai tingkat transformational service adalah perusahaan yang mampu menjual nilai-nilai yang diyakininya kepada pelanggan, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi bagian nilai pribadi yang hidup di dalam diri pelanggan. Jenis servis ini mampu memberikan solusi total atas masalah pelanggan saat itu. Jadi, eh, contohnya sebenarnya Starbucks sih. Starbucks ini sudah sampai ke tahap transformational service tadi. Karena ya itu tadi, apa ya, kalau megang, mungkin kalau kayak Excelso masih ini ya, kalau menurut saya ya.
Di mata saya Excelso mungkin masih di tingkat experience tadi, di tingkat experiential service. Tapi kalau Starbucks itu udah sampai transformational service yang benar-benar yang kalau megang tumbler itu pasti tumbler Starbucks yang isinya kopi kayak gitu. Udah jadi apa ya? Sesuatu yang ini enggak tumbler McD sih. Sesuatu yang tidak terpisahkan gitu loh dari kita. Kayak gitu. Jadi tahap tertinggi dari jasa tadi ketika si perusahaan produsennya itu udah berhasil menjual, jadi nggak menjual jasa tapi dia menjual nilai. Contohnya nilainya adalah nilai dari Starbucks adalah kopi adalah gaya hidup. Kopi itu hits, gaya hidup. Ya dia menjual itu. Jadi ketika kamu beli Starbucks sebenarnya kamu membeli gaya hidup, kamu membeli prestige, kamu tidak membeli kopi sebenarnya. Sedangkan kalau kamu di warung kopi, ya itu yang kalian beli kopi. Kalau kalian ke Excelso, kalian memberi experience. Suasananya yang cozy, kayak gitu. Kalau kalian di warung kopi kan nggak ada cozy-cozynya ya. Banyak orang main gaple gitu. Itu kan nggak cozy ya, mungkin bagi beberapa orang. Jadi ya udah, kalau kalian beli jasa kopinya di warung kopi. Tapi ketika kalian beli gaya hidup, beli prestige di warung di Starbucks. Contoh lain tuh kayak Apple. Menurut saya, kalau kalian beli iPhone, itu sebenarnya kalian nggak hanya membeli produk. Jadi kalian nggak hanya beli barang ya, beli gadget, beli HP. Tapi yang kalian beli adalah sebenarnya prestige. Dengan kalian megang HP, gadget yang ada gambar apel kroaknya, apa ya? Dalam diri kalian tuh pasti kayak rasa high juga ya, gue high juga ya ternyata. Kayak ada kebanggaan gitu nggak sih? Pegang HP ada apa namanya gambar apelnya. Bahkan saya dengan terang-terangan bilang waktu itu, waktu saya waktu itu emang HP saya agak error. Terus saya bilang ke teman saya pengen beli HP. Tapi sebenarnya HP ini nggak masalah sih. Maksudnya ya ada error-error dikit, tapi acceptable lah, masih layak lah. Terus teman saya bilang, lah terus ngapain beli HP? Emang mau beli HP apa? Pengen beli iPhone. Emang kenapa? Saya dengan jujur dan lugas bilang, prestige. Terus saya kaget, hah? Prestige? Iya, karena dengan saya megang iPhone, saya merasa prestige saya naik. Saya kayak, apa ya, bangga gitu loh, Aing bisa beli iPhone. Kayak gitu. Bukan sekedar saya butuh HP untuk berkomunikasi. Beda ketika saya akhirnya beli Samsung, beli HP ini, ya karena yang speknya memenuhi dan mencukupi kebutuhan komunikasi saya ya ini kayak gitu. Pada akhirnya saya nggak beli iPhone sih, karena saya sadar ternyata yang saya kejar prestige. Tapi intinya adalah contoh dari perusahaan yang sudah bertransformasi bahkan dari lini barang tangible sampai ke transformational service itu ya contohnya kayak iPhone tadi, Starbucks. Kan awalnya jualan kopi, jualan HP, tapi dia bisa mentransformasikan bahwa iPhone, kopinya Starbucks itu jadi kayak hidup kayak gitu. Beli iPhone biar bisa Clubhouse. Bisa, bisa. Paling habis ini Clubhouse ada di Android. Tapi katanya Clubhouse udah mulai sepi ya. Kayak umur media sosialnya, maksudnya umurnya Clubhouse termasuk pendek. Ada sih beberapa media sosial lain yang umurnya pendek. Zaman dulu tuh ada blog. Di tengah-tengah Facebook lagi JJ-nya terus muncul blog. Itu kan juga kayak cuman berapa bulan gitu terus ini. Zaman Friendster itu kalau nggak salah MySpace berusaha menyaingi, tapi umurnya juga ternyata nggak sepanjang Friendster. Gitu sih. Clubhouse ini berusaha tampil, tapi ya kayaknya saya baca di Twitter tuh udah mulai menurun sih trennya. Jadi ini ya, tingkatan service. Jadi mulai dari extract communities, jadi kayak memanfaatkan komoditas sumber daya alam, terus bikin produk, lalu menawarkan jasa. Ini tadi yang tingkatan paling bawah ya, yang apa excellent service. Terus ini yang experiential service, yang ini transformational. Ya, dan makin ke atas tuh makin customize. Setiap pelanggan itu akan merasakan sensasi yang berbeda-beda.
Walaupun ujung-ujungnya sama, prestige. Gitu. Ada pertanyaan? Terus buat tolak ukur customer experience-nya itu apa, Bu? Dengan feedback dan honest review gitu kah? Kalau dari pendapat masing-masing orang kan sifatnya subjektif, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Buat bahan pertimbangan improve perusahaan dan apa yang dibutuhkan. Jadi walaupun jadi gimana ya? Industri jasa itu adalah gimana caranya semua merasakan experience yang positif. Jangan pernah ada sentimen atau experience yang negatif. Itu yang digunakan perusahaan untuk berkembang. Contohnya, ya kalau data apa yang dibutuhkan ya kritik dan saran. Walaupun si A ini misal ya ke hotel, ada 3 orang nih ke hotel A, B, C. A ini bilang hotelnya ini bagus, kamarnya bersih, fasilitasnya mewah. Tapi sayang, mbaknya jutek. Nah, berarti kan di sini udah kelihatan nih, bahwa dia menilai fasilitasnya bagus, tapi mbaknya jutek. Terus yang si B bilang, mbaknya ramah, pelayannya ramah, doorman-nya ramah, terus habis gitu barang-barangnya dibawain sampai kamar, tapi dapat kamar mandinya itu nggak terlalu bersih. Yang ketiga bilang, mbaknya ramah, kamar mandinya bersih, kamarnya bersih, fasilitas mewah, tapi makanannya nggak sesuai selera, nggak enak. Nah, itu udah ada data positif negatif berdasarkan 3 orang ya, subjektif. Padahal mereka bisa jadi dilayani oleh pelayan mbak customer service, mbak customer apa? Hotel itu di depan namanya apa ya? Front office, mbak front office yang sama, doorman yang sama. Mungkin mereka merasakan standar kebersihan kamar yang sama, tapi ternyata komennya beda-beda. Nah, hotel harus memperbaiki apanya? Ya ketiganya ya, baik pegawainya, kamarnya, maupun makanan di restorannya. Nggak ada yang, oke, lebih diutamakan pelanggan. Ke pelanggan apa? Pegawai. Atau lebih diutamakan kamar. Nggak kayak gitu. Jadi ya tiga-tiganya harus, apa namanya, tiga-tiganya harus diperbaiki. Walaupun ya tadi subjektif, ya tetap tiga-tiganya harus diperbaiki. Karena itu tadi, ketika kita menjual jasa, menjual experience, bahkan menjual nilai, great transformation tadi menjual nilai, semua orang harus merasakan level kepuasan yang sama. Walaupun mungkin cara pandangnya subjektif, beda-beda, tapi level kepuasannya harus sama. Nah, kalau sekarang kan paling banyak pakai Rater. Dulu itu awalnya ada 10 dimensi kualitas jasa, mulai dari reliability, yaitu kemampuan menghasilkan performance secara konsisten dan kemampuan untuk dipercaya. Lalu ada responsiveness, kemauan dan kesiapan pegawai dalam menyediakan jasa yang dibutuhkan pelanggan. Lalu ada competence, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki untuk menghasilkan jasa. Ada akses, kemudahan untuk dihubungi dan ditemui untuk memperoleh pelayanan. Ada courtesy, kesopanan, keramahan, respect, perhatian yang dimiliki para kontak personal. Ada communication,
kemampuan menyampaikan informasi kepada konsumen dan mendengarkan konsumen. Ada credibility, kejujuran, dapat dipercaya, dan reputasi perusahaan. Ada security, aman dari bahaya, resiko kehilangan, baik fisik, keuangan, atau rahasia. Ada pengertian kepada konsumen, ada tangible. Nah, banyak banget kan dimensinya, akhirnya dikerucutkan menjadi rater aja, jadi 5. Mulai dari reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Nah, 5 variabel rater ini yang paling sering digunakan untuk untuk menilai kepuasan pelanggan, service quality, kualitas jasa. Nah, kita masuk ke analisis gap untuk menilai kualitas jasa. Ini ada 5 gap. Ada gap 1, ada gap 2, gap 3, gap 4, dan gap 5. Kita mulai dari gap 5, gap 1. Gap 1 adalah knowledge gap, gap antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen. Pihak manajemen mempersepsikan ekspektasi pelanggan terhadap kualitas jasa secara tidak akurat. Ini ya gap 1. Jadi di sini ada penyedia jasa, ini ada konsumen. Dan di sini ada gap. Gap ini yang paling sering dinilai sebenarnya gap 1 itu. Jadi inti dari gap 1 adalah membandingkan antara ekspektasi pelanggan dengan realita yang dialami. Penyebabnya informasi dan analisa pasar kurang tepat, interpretasi ekspektasi kurang tepat, aliran informasi ke manajer terhambat. Oh, salah, Ding. Bukan, itu gap 5, Ding, yang tadi yang saya bilang, perbedaan ekspektasi dan harapan. Lalu ada standard gap. Ini adalah gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dengan spesifikasi kualitas jasa. Spesifikasi kualitas jasa tidak konsisten dengan persepsi manajemen tentang harapan pelanggan. Penyebabnya komitmen pimpinan, perencanaan kualitas kurang baik, dan komunikasi yang buruk. Jadi gap 2 itu ada di sini ya. Kayak gitu. Lalu gap 3, gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Biasanya karena spesifikasi kualitas tidak terpenuhi oleh kinerja dalam proses penyampaian jasa. Karena spesifikasinya nggak jelas atau rumit, karyawan nggak mengerti, dan karyawan kurang terlatih. Jadi gap 3 ada di sini ya. Lalu ini ada gap 4, ada komunikasi eksternal. Communication gap. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Janji-janji yang disampaikan tidak konsisten dengan jasa yang disampaikan kepada para pelanggan. Jadi kayak pemasarannya nggak terintegrasi, koordinasinya kurang, atau bahkan overpromise atau underpromise. Nah, ini yang paling sering dinilai, yaitu service gap. Gap antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan. Jadi, itu di expected sama realita. Itu dibandingkan. Penyebabnya word of mouth, citra buruk, kualitas dianggap buruk, kehilangan pelanggan. Nah, strategi mengurangi gap. Mulai dari gap 1, strateginya adalah mempelajari apa yang diharapkan pelanggan. Jadi berusaha memahami ekspektasi pelanggan melalui riset pasar, mulai dari analisis komplain, lalu meningkatkan interaksi langsung antara manajer dan pelanggan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai kebutuhan dan preferensi pelanggan. Memperbaiki
komunikasi ke atas dari karyawan yang kontak dengan pelanggan ke pihak manajemen. Lalu ya itu sih, perampingan organisasi. Lalu menindaklanjuti informasi dan wawasan yang diperoleh dari riset pelanggan. Lalu strategi step 2, menyusun standar kualitas jasa yang tepat dan jelas. Kalian baca sendiri. Jadi harus jelas ya SOP-nya, dikatakan jasanya sudah tepat, sudah baik, itu seperti apa. Terus melatih pegawainya agar bisa memberikan jasa yang konsisten dan semakin baik. Bisa kalian baca sendirilah. Lalu bisa juga dengan mengukur kinerja dan memberikan feedback ke masing-masing pegawai. Kayak gitu. Ada menetapkan sasaran kualitas jasa juga yang jelas dan realistis. Lalu untuk mengurangi gap 3, ya tadi, kalau gap 2 tadi kan membuat standar, membuat SOP-nya. Untuk mengurangi gap 3 adalah memastikan bahwa kinerja jasanya sesuai dengan SOP-nya. Melatih para karyawan dalam hal penetapan prioritas, mengukur kinerja karyawan, mengkaitkannya dengan kompensasi dan penghargaan, lalu memberdayakan manajer dan karyawan dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa setiap karyawan jasa pendukung internal bersikap suportif kepada customer contact personel. Jadi, misal kalau di perkuliahan kayak gini kan yang sebenarnya yang konsumen kan kalian ya. Kalian adalah pelanggan kami. Yang kontak langsung dengan kalian adalah para dosen. Nah, gimana caranya pihak-pihak di internal yang memang tidak bertemu langsung kalian memberikan sikap yang suportif. Jadi kayak keuangan, sumber daya manusia, logistik, IT support, dekanat, rektorat, memberikan sikap yang suportif ke dosen-dosen yang kontak langsung dengan kalian, pegawai-pegawai yang kontak langsung dengan kalian. Begitu juga ketika kalian nanti mungkin punya warung kopi, punya Starbucks, punya kedai kopi. Gimana caranya? Kalian kan sebagai pemilik mungkin nggak ketemu langsung ya sama pelanggan. Tapi kalian suportif ke baristanya yang ketemu langsung, atau ke kasir, ke pelayan, agar mereka bisa nyaman untuk melayani pelanggan, kayak gitu. Untuk mengurangi gap 4, memastikan bahwa penyampaian jasa sesuai dengan janji yang diberikan. Jangan sampai over promise atau under promise ya. Makanya jangan sampai si staf pemasaran yang memang kontak langsung dengan customer, dia tidak memahami produk yang dia jual itu apa, jasa yang dia jual itu apa. Dia harus berhubungan dengan tim operasionalnya. Jangan sampai nanti ketika dia memasarkan, dia over promise. Akhirnya ketika ketemu sama tim operasionalnya, mereka kecewa karena jasanya nggak sesuai dengan yang dijanjikan. Dan untuk mengurangi gap 5, nggak ada sih. Jadi komunikasi antar divisi secara internal ya harus perhatikan. Dan untuk mengurangi gap 5, yaitu tadi, ketika kita udah gimana caranya agar realita yang dialami pelanggan, si rater, jadi gap 5 ini paling sering dievaluasi dengan menggunakan rater ya, bahwa variabel-variabel di rater ini memang dialami secara positif dan baik oleh si pelanggan. Jangan sampai pelanggan udah berekspektasi tinggi, mungkin karena janji pemasaran atau mungkin karena harganya yang pricey, tapi mereka nggak dapat pelayanan yang menurut mereka worth it dengan uang yang sudah dikeluarkan. Intinya di situ sih kalau si mengurangi gap 5. Ya sih. Oh ini gap 5. Oh enggak, ya bener nih. Gitu aja sih. Apa ada pertanyaan? Udah habis materinya.
Ini partisipannya ada semua, berarti masuk semua. Apa ada pertanyaan? Hening. Materi ini lebih ke marketing nggak sih, Bu? Ya, setiap kalian merancang produk, setiap kalian ya produk tuh baik barang maupun jasa ya. Setiap kalian merancang produk, setiap kalian merancang kualitas, mengevaluasi kualitas itu pasti erat kaitannya ke riset pasar, bukan marketing ya, tapi ke market research. Beda. Kalau marketing adalah upaya kalian untuk memasarkan produk. Tapi kalau market research adalah upaya kalian untuk menganalisis pasar tentang produk atau jasa kalian, bagaimana sih respon pasar, consumer behavior, kayak gitu. Jadi lebih ke market research, sorry. Jadi mungkin kalian baik nemuin ya di perancangan produk atau di pengendalian mutu ini erat dengan market research. Kalau bisa market research dan marketing keren loh. Bukan kalau bisa, itu emang harus dilakukan dua-duanya lebih tepatnya, Matt. Kalau nggak ada market research, kalian akan sulit menentukan STP, segmentasi pasar kalian, targetingnya, positioning produk kalian seperti apa. Kalau nggak ada market research, kalian sulit. Kalian nggak bisa inovasi, kalian nggak bisa menentukan yang namanya barang berkualitas di mata konsumen itu seperti apa. Kalian nggak akan bisa melakukan tanpa market research. Tanpa marketing, ya kalian nggak bisa jualan produk kalian nggak bisa memasarkan. Ini bukan kalau bisa, tapi dua-duanya pasti ada dan harus ada. Baik market research maupun marketing. Kayak gitu. Marketing tuh kayak bikin tapi nggak bisa jualan. Ya udah, bisa bikin nggak bisa jualan. Kalau market research bisa bikin, bisa jualan, tapi yang dibikin dan dijual itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pasar. Juga payu. Kok intinya pada nggak payu kan? Jadi dua-duanya harus ada. Bu, customer care termasuk gap keempat kah? Customer care. Coba ya, kita share screen lagi. Bentar. Gap keempat. Kita lihat posisi gap keempat. Bukan. Kalau gap keempat itu lebih ke komunikasi antar internal unit. Gitu. Jadi, kayak misalnya di kedai kopi lah, di Starbucks, itu kan ada bagian keuangan, ada bagian purchasing, ada bagian pengadaan, ada baristanya. Nah, ada kasirnya, ada pelayannya.
Nah, yang berhadapan langsung dengan konsumen itu kan barista, pelayan, kasir. Sedangkan yang nggak berhadapan langsung tuh kan kayak keuangan, pengadaan bahan baku. Nah, gimana caranya bagian-bagian lain yang tidak berhadapan dengan konsumen itu bisa mensupport full, mensupport penuh bagian yang berhadapan dengan konsumen seperti itu. Jadi lebih ke internal antar divisi di perusahaannya itu saling menguatkan, jangan sampai ada gap. Itu kalau gap 4. Kalau yang customer care tadi lebih ke gap 5 sih. Jadi ketika pelanggan mengharapkan dia bisa nongkrong di Starbucks enak dan lain sebagainya, ternyata dia merasa nggak nyaman, entah terlalu noisy, atau terlalu rame, berisik, dan lain sebagainya. Dia akhirnya kan komplain kan. Komplain itu digunakan untuk memperbaiki si gap 5. Gitu, Kyle. Ada pertanyaan lagi? Oke, Bu, paham. Jelas, Bu. Ada pertanyaan? Oke. Kalau perusahaan jasa BUMN gitu masih pakai market research, Bu. Maksudnya yang monopoli gitu ya, mungkin kayak kereta api atau PLN. Seharusnya pakai sih. Seharusnya pakai untuk market research-nya itu untuk mengevaluasi layanan mereka saat ini itu seperti apa. Walaupun ngeselin-ngeselinnya PLN, kita tetap pakai PLN misalnya gitu. Tapi PLN itu sesuatu yang rumit sih menurut saya ya. Mungkin kalian mungkin kalau kalian mau tertarik membedah PLN, saya ada temen di PLN Pusat Jawa Timur. Semalam kita membedah PLN gitu. Lebih ke apa ya? Masalah apa sih yang ada di dalam PLN? Kenapa sih PLN ini kok banyak banget komplainnya dari apa namanya dari pelanggannya? Gap-gap apa aja sih yang ada di apa sih root cause di PLN sehingga apa ya? Banyak kan komplainan tentang listrik kok ada pemadaman bergilir itu sebenarnya apa? Padahal ternyata apa namanya? cadangan listrik di Pulau Jawa itu melimpah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya perlu pakai market research, perlulah. Karena kan itu tadi mengevaluasi hasil layanan mereka. Kalau kita diskusi bareng tentang PLN gitu, kalian mau nggak sih, tertarik nggak sih membedah PLN? Semalam saya diskusi sama teman saya tuh kayak, menurut saya tuh menarik banget gitu loh, masalah-masalah dalam PLN. Tapi ntar kalian jadi kapok mau kerja di PLN.
Seru Bu kayaknya. Iya, kapan-kapan ya. Cobalah, nanti saya cari entah di kuliah perancangan produk, entah di kuliah ini kita coba membedah LN. Asik. Itu kita coba carikan jam ya, entah di kuliah perancangan produk atau kuliah pengendalian mutu. Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kali ini. Ada tugas ya, seperti biasa. Tugasnya adalah kalian cari salah satu jasa yang dijual, contoh jasa dijual, misal jasa perbankan atau jasa apapun lah. Kalau bisa 14 orang ini beda-beda ya jasanya. Misal yang satu perbankan, satu IndiHome, apa sih IndiHome? Layanan internet, terus apa banyak kan jasa. Terus kalian petakan berdasarkan dimensi Rater. Kira-kira apa yang harus diukur dari kualitas jasa yang kalian pilih berdasarkan dimensi Rater. Kalian bisa searching di Google, kira-kira Rater itu apa aja sih? Kalau kalian bingung, bisa kalian chat saya seperti biasa. Ditanyakan. Oke, ada pertanyaan? Diskusi marketing funnel banyak yang ikut. Boleh, boleh. Boleh, Diko nanti chat saya aja ya, jadinya kapan. Termasuk poster resminya. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Saya stop record dulu.